Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Musim 2020-2021, baik Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo sama-sama gagal membawa timnya lolos lebih jauh di Liga Champions. Cristiano Ronaldo sudah 3 musim beruntun gagal membawa Juventus lolos lebih jauh di Liga Champions. Maret 2021, Juventus disingkirkan oleh FC Porto dengan skor agregat 4-4 pada babak 16 besar. Klub bola Portugal itu unggul dalam hal agresivitas gol tandang. Setahun sebelumnya, pada Maret 2020, Juventus tersingkir oleh Olympique Lyon dengan skor imbang 2-2. Lagi-lagi kalah agresivitas gol tandang, juga pada babak 16 besar. Pada musim pertama Ronaldo pada April 2019, Juventus tersingkir pada babak perempat final dengan skor 3-2 oleh Ajax Amsterdam. Messi pada apa yang terlihat sebagai musim terakhirnya di Barcelona gagal menyelamatkan skuadnya usai kalah 1-4 di kandang dan main imbang 1-1 di kandang Paris Saint-Germain. Kedua pemain bintang itu sudah memasuki tahap senja dari karirnya. Beruntung hal itu baru terjadi pada tahun 2021. Bagaimana jika terjadi lebih awal? Jika terjadi lebih awal, maka mungkin bukan mereka yang memenangkan gelar Ballon d'Or. Untuk edisi tahun 2019, finalisnya ada 3, Lionel Messi, Virgil van Dijk posisi kedua, dan pada urutan ketiga Cristiano Ronaldo. Messi dikukuhkan sebagai juaranya. Jika tidak ada Messi, maka bek tengah Liverpool itulah yang akan merebut gelar individual terbaik dunia tersebut. Selisihnya dengan Messi hanya 7 suara saja, yang paling tipis dari beberapa tahun terakhir penghargaan ini. Virgil van Dijk memulai karirnya di Groningen, Belanda pada tahun 2011, sebelum pindah ke Celtic pada 2013, dan ditransfer masuk ke Southampton pada 2015. Tidak butuh waktu lama sebelum Jurgen Klopp melihat bakatnya dan membawanya ke Anfield. Tinggi postur badannya sebesar 193 cm sangat membantu dalam tugasnya menjadi palang pintu di depan gawang Alisson Becker. Kita langsung menuju ke tahun 2017 karena Ballon d'Or 2018 dimenangkan oleh gelandang Real Madrid Luka Modric, pemain pertama yang memenangkannya di luar Lionel Messi dan Ronaldo selama 1 dekade terakhir. Pada tahun 2017 ini, sang bintang Portugal itu menjadi pemenangnya dengan Messi menjadi urutan kedua dan Neymar pada posisi ketiga. Selisih perolehan nilainya cukup jauh, CR7 946 poin, Messi 670, dan Neymar 361. Mereka yang berhak memberikan suaranya adalah pelatih dan kapten tim nasional dari seluruh dunia, selain satu wartawan olahraga dari tiap negara. Jika tidak ada La Pulga dan Ronaldo, maka pemenang untuk Ballon d'Or edisi 2016 adalah Antoine Griezmann. Waktu itu dia masih menjadi pemain Atletico Madrid. Ronaldo memperoleh 745 poin, Messi 316, dan sang striker Prancis 198. Pemain kelahiran 21 Maret 1991 ini memulai karirnya di Real Sociedad. Koleksi 46 gol dalam 5 tahun membuatnya dilirik oleh skuad Diego Simeone. Pada tahun 2019, Griezmann bergabung ke Barcelona namun belum kunjung tampil sebaik di Atletico. Tahun 2015 juga seharusnya menjadi eranya Neymar jika Messi dan Ronaldo sudah pensiun pada saat itu. Sang bintang muda Brasil mencatatkan 7,86% suara, jauh di bawah Messi yang memperoleh 41,33% suara, yang waktu itu masih menjadi rekan sepermainannya di Barcelona. Neymar, penyerang ramping setinggi 175 cm, sangat percaya diri di atas lapangan dengan kontrol tubuh yang sangat baik, refleks cepat dan kecepatan berlari yang sangat kencang. Dia membuat debut tim pertamanya dengan Santos pada tahun 2009. Saat bermain bagi Santos, dia rata-rata mencetak 1 gol setiap pertandingan dan membantu tim memenangkan Piala Libertadores, kompetisi klub paling bergengsi di Amerika Selatan pada tahun 2011.
CR7 yang pada waktu itu masih merumput di Real Madrid menduduki urutan kedua dengan 27,76% suara. Tahun 2015 ini merupakan kali terakhir ada kolaborasi FIFA dan majalah France Football. Setelah tahun 2015 ini, majalah Prancis tersebut mengadakan pemberian penghargaan ini sendirian. Tahun 2014, kiper Bayern Munchen Manuel Neuer mencuri perhatian dengan masuk sebagai pemain ketiga terbaik dalam penghargaan bola emas tersebut. Perolehan suara, Neuer hanya kalah sedikit dari Lionel Messi pada ranking kedua, 15,76% suara untuk La Pulga dan 15,72% suara untuk penjaga gawang di Rotten tersebut. Ini merupakan kali kedua dalam sejarah ada seorang kiper masuk sebagai finalis 3 besar Ballon d'Or. Pada tahun 1963, penghargaan ini diberikan kepada Lev Yashin, penjaga gawang pertama yang meraih hadiah tersebut, dan sampai dengan tahun 2020, dia adalah satu-satunya kiper yang pernah memenangkan penghargaan ini. Setahun sebelum Manuel Neuer, pemain Bayern Munchen lainnya, Frank Ribery, mendapatkan kehormatan masuk dalam daftar 3 pemain terbaik dunia, setelah 2 pemain yang mendominasi penghargaan tersebut. CR7 memperoleh 27,99% suara, Messi 24,71%, dan 23,36% sisanya menjadi milik pemain bola asal Prancis kelahiran 7 April 1983. Pada tahun 2012, Andres Iniesta merupakan figur yang tidak tergantikan di Barcelona, sehingga tidak mengherankan bahwa namanya masuk menjadi satu dari 3 finalis penghargaan bola emas. Dia menempati urutan ketiga dengan perolehan suara kurang dari 11% saja, di bawah CR7 yang hampir 27% dan Messi hampir 42%. Iniesta membantu negaranya Spanyol memenangkan gelar juara Euro 2008 dan 2012, serta Piala Dunia 2010. Itu adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah sebuah tim nasional merebut 3 gelar juara turnamen besar secara berturut-turut. Peran yang sama juga disandang oleh Xavi yang merebut posisi ketiga finalis selama 3 musim berturut-turut, di bawah 2 bintang itu pada 2011. Tetapi ia juga menjadi urutan ketiga pada tahun 2010 dengan posisi runner-up diisi oleh Andres Iniesta. Tahun 2010 itu merupakan tahun ketika 3 finalis dikuasai oleh 3 pemain Barcelona. Satu-satunya tahun ketika Ronaldo gagal masuk ke kandidat 3 besar. Tahun 2009 urutannya adalah Messi, Ronaldo, dan Xavi. Hanya memiliki tinggi badan 168 cm, Xavi mengimbangi perawakannya yang pendek dengan kemampuan visi lapangan yang sangat hebat. Dia sangat terampil dalam mengendalikan bola dan kemampuan untuk membuat umpan yang tepat serta akurat. Fungsinya lebih sebagai seorang playmaker daripada pencetak gol yang produktif. Xavi menjadi top assist di La Liga pada musim 2008-2009 serta 2009-2010. Dalam permainan sepak bola internasional, Xavi adalah kapten tim Spanyol U20 yang memenangkan kejuaraan dunia pemuda FIFA pada tahun 1999. Tidak lama setelah membantu Spanyol meraih medali perak di Olimpiade 2000 di Sydney, dia dipromosikan ke tim senior Spanyol. Pemain Spanyol lainnya adalah Fernando Torres. Masih menjadi pemain Liverpool pada tahun 2008, dia menduduki urutan ketiga. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.